Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah metode penelitian akan mempresentasikan tentang pendekatan mixed method dalam penelitian pendidikan sebagai bentuk bahan presentasi dalam mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Pak Firdaus Wajadi, PhD, presented by Group 10, Research Method Class, Islamic Education, Bachelor Degree. Langsung saja di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri ada saya, Zaki Aryan, akrab dipanggil Zaki Aryan, ada Al-Ghifari Syifaturido, akrab dipanggil Fatur, kemudian Nairi Mustaqim Matudiana, lebih akrab dipanggil Dayan, dan Wiko yang Salama, yang lebih akrab dipanggil Wiko. Di sini kami dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja kita masuk ke pengertian mixed method. Pengertian mixed method. Mixed method adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan dua jenis metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Tujuannya itu bukan sekadar memakai dua metode sekaligus, tapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan terhadap suatu fenomena. Eh, Tentunya mahasiswa-mahasiswa sekarang mulai dari semester 1 sehingga sekarang mungkin teman-teman mahasiswa sekalian sudah mengetahui apa itu metode kuantitatif dan apa itu metode kualitatif. Walaupun dalam tugas-tugasnya memakai hanya satu atau di antara metode di antara dua metode. Mungkin ada yang hanya memakai kuantitatif dan hanya yang memakai kualitatif. Jarang juga dari mahasiswa yang memakai keduanya. Nah, ini cukup penting, mixed method ini cukup penting karena kenapa? Eh, bukan hanya biar keren-kerenan saja tulisannya bisa cuma dua metode, tapi eh, mendapatkan bukti dan banyak pemahaman yang bisa kita ambil. Yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu metode yang berfokus pada data angka seperti hasil survei atau angket atau statistik, sehingga kita bisa menunjuk pola dan kecenderungan umum gitu. Misal ada sesuai setelah setelah adanya seminar kita isi angket, kita minta para hadirin semua untuk mengisi angket yang akan diberikan sebagai bentuk penilaian. Kemudian juga ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini lebih berfokus pada makna dan konteks gitu ya, seperti hasil wawancara atau observasi. Misal dari website ini menurut subjek A apa, menurut subjek B apa, menurut subjek C bagaimana. Nah, contohnya misal seperti survei menunjukkan motivasi belajar rendah. Survei menunjukkan motivasi belajar pada siswa itu rendah. Nah, ini merujuk kepada metode kuantitatif, tapi wawancara menjelaskan penyebab seperti lingkungan atau metode belajar. Dan kalimat yang ini merujuk kepada metode kualitatif. Yang selanjutnya, untuk slide-slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dipersilahkan. Dan selanjutnya kita masuk ke sequential explanatory. Jadi sequential explanatory ini adalah desain penelitian dengan mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif. Jadi pada intinya peneliti ini menggunakan data kualitatif untuk membantu menjelaskan dari hasil dari data angka yang sudah didapatkan. Nah, untuk tahapan penelitian dari sequential explanatory sendiri, yang pertama itu ada tahap utamanya yaitu tahap kuantitatif. Jadi kita melakukan pengumpulan data angka biasanya melalui survei ataupun kuesioner. Nah, nanti setelah datanya terkumpul, kita melakukan analisis untuk mengidentifikasi hasil yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap kualitatif. Nah, kita di sini
mengumpulkan data melalui wawancara ataupun observasi. Nah, tujuannya adalah untuk memahami alasan atau latar belakang dibalik hasil angka yang tadi. Kemudian setelahnya itu adalah tahap akhir ataupun interpretasi. Jadi nantinya seluruh data itu digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh dan mendalam. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Contohnya ketika kita ambil penelitian mengenai pengaruh kegiatan rohis terhadap sikap religius siswa. Nantinya pertama kita akan menyebarkan kuesioner terlebih dahulu untuk mengukur bagaimana sih tingkat religius siswa. Kemudian jika hasilnya menunjukkan adanya peningkatan ataupun bahkan penurunan religius yang signifikan, kita melakukan tahap kualitatif seperti wawancara untuk menganalisis bagaimana sih atau mengapa hal itu tuh bisa terjadi, bagaimana kegiatan rohis tersebut itu bisa mempengaruhi sikap mereka secara mendalam. Nah, kapan sih kita menggunakan metode sequential explanatory ini? Kita bisa menggunakan saat kita ingin menjelaskan kenapa ketika hasil statistik atau angkanya itu sudah didapat, tapi kita tuh merasa gak cukup dengan data atau angka saja. Kita memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Kita lanjut ke tahap kualitatif. Nah, yang perlu dicatat adalah porsi terbesar atau prioritas utamanya itu ada pada data kuantitatifnya. Data kualitatifnya di sini sifatnya adalah pendukung ataupun pembantu untuk memperjelas angka yang sudah kita dapatkan. Oke, selanjutnya adalah metode sequential exploratory. Nah, metode ini tuh sama kayak metode sebelumnya, cuman yang membedakan itu adalah dalam pendekatannya. Kalau metode ini tuh menggunakan pendekatan secara kualitatif terlebih dahulu baru kuantitatif. Biasanya metode ini tuh digunakan kalau topik penelitian tuh masih belum jelas ataupun belum banyak diteliti, sehingga perlu dieksplorasi terlebih dahulu. Adapun tahapannya, pertama harus dieksplorasi dulu secara kualitatif, misalnya seperti dengan wawancara ataupun observasi. Lalu hasil dari eksplorasi itu digunakan untuk menyusun instrumen penelitian seperti kuesioner. Nah, kuesioner tersebut lalu diuji untuk mengukur temuan tersebut pada populasi yang lebih luas. Nah, jadi kuesioner itu nanti disebarkan kepada populasi yang lebih luas seperti mahasiswa ataupun masyarakat. Nah, ini ada contoh dari metode ini. Misalnya ada penelitian tentang motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan sosial. Pertama, peneliti itu melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui faktor dari mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah wawancara, barulah ditemukan hasil dari faktor dari mahasiswa, alasan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, adapun hasilnya seperti memang dari keinginan diri sendiri ataupun dari pengaruh teman. Nah, barulah si peneliti ini menyusun kuesioner untuk mengetahui data mana yang lebih dominan gitu. Nah, oke, selanjutnya ada current design. Nah, current design ini adalah desain penelitian di mana data kuantitatif dan kualitatifnya itu dikumpulkan secara bersamaan. Nah, pendekatan ini biasanya dipakai buat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tapi dalam waktu yang lebih efisien. Nah, dalam current design ini pengumpulan data dilakukan secara simultan. Misalnya si peneliti melakukan wawancara, tapi secara bersamaan juga peneliti menyebarkan kuesioner gitu. Nah, nantinya data kuantitatif dan data kualitatifnya itu akan dianalisis terlebih dahulu secara terpisah. Nah, setelah itu baru hasilnya nanti digabungkan atau dibandingkan. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah dari kedua data ini apakah saling mendukung atau justru menunjukkan perbedaan. Kayak contoh misalnya seperti ini. Penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring. Peneliti menyebarkan survei kepada seluruh mahasiswa terkait tingkat motivasi belajarnya. Dan tapi di saat yang bersamaan juga si peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran daring ini.
Nah, hasil dari kedua metode ini kemudian akan dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Seperti itu.